Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladziina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin wa nawwir qulubana bi hidayati nuril Qur'an wa nawwir qulubana bi hidayati nuri ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama ditakdirkan Allah dengan penuh kenikmatan untuk bisa qiyamul lail, menegakkan malam-malam Ramadan. Semoga sesuai janji Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah karena telah melaksanakan dan selalu melaksanakan qiyamul lail, sehingga benar-benar mendapat ampun oleh Allah sampai nanti di akhirat nanti pertolongan Allah dan ampunan Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sesuai temanya adalah maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Dasarnya surah Al-Dariyah ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Kita kaji bersama apa sih yang dimaksud ini, dan penekanannya adalah jin tidak ada syariatnya sebagaimana syariat yang diajarkan kepada kita. Kita sebagai manusia mendapat syariat aturan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah kita diciptakan dari manusia, orang-orang termasuk makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling mulia, sehingga mendapatkan aturan syariat, aturan-aturan yang ajaran Islam ini. Termasuk diantaranya kita bersama-sama ini adalah orang yang lihat budi. Apa maksud dari lihat budi? Kita kaji dulu. Artinya yang pertama dari kajian tauhidnya. Lihat budi ini ketika kita memahami bahwa kita ada seorang hamba, seorang makhluk, seorang ciptaan. Dalam kajian tauhidnya cukup kita mengakui dalam setiap saat, dalam hati sanubari kita, dalam pikiran kita harus ditundukkan bahwa kita ini adalah makhluk, kita adalah hamba, ciptaan dari Allah. Oleh karena itu secara otomatis ketika sudah ada pengakuan terhadap diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan makhluk, maka tidak pernah ada seorang makhluk menduduki kedudukan pencipta. Ini yang penting. Jangan pernah seorang makhluk menduduki keberadaan Allah. Ini tangkap ini yang benar. Bukan berarti manusia harus menciptakan yang tidak. Tapi yang saya maksud adalah bahwa kita jangan sampai menduduki kedudukan yang ada ini kita melampaui batas tanpa sadar. Bagaimana contohnya? Kita sudah merasa istiqomah sholat jamaah saja, merasa sudah penuh, seolah-olah sudah apa yang kita laksanakan sudah baik menurut diri kita sendiri, bahkan menurut Allah. Kemudian sudah merasa bahwa ini adalah orang terbaik. Coba ayo direnungkan, ketika kita ini sudah benar-benar ciptaan Allah, tidak akan mampu berbuat baik, tidak akan mampu istiqomah, tidak mampu bergerak ke masjid, kecuali hanya saya ini digerakkan oleh Allah masjid. Ketika hal-hal semacam ini sadar bahwa benar-benar ini adalah kasih sayang Allah, rahmat dari Allah, maka kita mengakui benar-benar kasih sayang Allah pada diri kita sendiri tidak pernah lepas. Hanya saja kita bersyukurnya sangat minim. Ini
Sekali lagi Allah melimpahkan kenikmatan tak pernah henti kepada makhluknya, apalagi orang-orang mukmin. Cuman pertanyaannya adalah seberapa kita ini menikmati kenikmatan dari Allah. Pengakuan ini termasuk salah satu bentuk secara tauhidnya, secara hukum tauhid, bahwa kita mengakui bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, yang fasilitas duniawi yang kita rasakan bersama itu adalah dari Allah. Hanya itu pertama. Yang kedua, kita bersyukurlah dengan rasa keimanan kepada Allah. Alhamdulillah, kok iya saat ini kita bersama-sama ditakdirkan Allah, diarahkan kepada beribadah, mau menjalani puasa, mau melaksanakan sholat qiyamul lail, mau sholat tarawih, mau berjamaah di masjid. Alhamdulillah, semua mata itu adalah gerakan keimanan yang Allah getarkan, tundukkan akal pikiran, jasad gerakan di masjid. Nikmat sekali. Ketika menyadari hal-hal semacam itu, yakin itulah pengakuan diri kita bahwa Allah yang menggerakkan kita, Allah yang melimpahkan rahmat kasih sayangnya. Kita renungkan bersama di saat kita duduk bersama di masjid. Kita duduk di masjid, bagaimana nikmatnya. Coba dibanding ketika orang itu merasakan kenikmatan itu karena melihat bandingan orang lain. Saat sehat bisa merasakan nikmatan sehat di saat melihat orang sakit. Orang sakit melihat di saat melihat orang sedang mati, masih hidup. Sakit dinikmatkan oleh Allah karena sakit, tapi karena melihat ada kabar orang yang meninggal, bisa jadi stres terus mati. Nah, karena kenikmatan itu, maka ayo mengakui. Pengakuan pertama adalah pengakuan. Jadi iya untuk mengakui semuanya adalah peran serta Allah hidup kita sekarang. Dalam urusan rezeki, ya Allah, rezeki kita ini bagi kita sudah melimpah-limpah. Rezeki sehat, rezeki masih bernafas, rezeki bisa merasakan makanan enak, rezeki bisa merasakan minuman enak, rezeki bisa bertemu dengan teman, berkumpul di masjid, masih kita komunikasi, itu rezeki. Dan sangat belum lagi rezeki harta benda dan banyak sekali. Itu jangan melimpah-limpah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, kenapa kok diperintahkan untuk diserukan pada macam itu? Rata-rata manusia itu berkurang, tidak mau merasakan itu, apalagi berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kecil sekali. Maka ayo bersama-sama dalam kajian-kajian ini, mumpung Ramadan, mau belajar bersama, merasakan itu ternyata sudah jelas-jelas di saat puasa kita, lapar kita haus, itu adalah pemberian dari Allah. Ternyata kita mampu dan mau merasakannya, mau menjalaninya, itu sudah nikmat sekali. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu lihat untuk menyembah kepada Allah secara tauhid semacam itu, minimal setiap saat merasakan apapun yang digerakkan adalah peran serta Allah. Yang kedua, dalam kajian syariat ini, lihat itu tatanan kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Ada perintah syariat, ada tatanan yang diajar oleh Rasulullah. Paling tidak 5 rukun Islam telah terpenuhi. Membaca syahadat bagi orang yang sholat tiap hari sudah mesti membaca syahadat. Tapi bagaimana bersyahadat macam itu? Tidak aja membaca syahadat. Soalnya perintah itu antas syahadat, bersyahadat, bukan mengucapkan kalimat syahadat. Ya, antas syahadat, bersyahadat. Artinya apa? Semua tadi saya katakan sejak awal, kaitannya dengan pertama, orang yang merasakan bersaksi itu merasakan dan tahu buktinya. Kalau ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai hamba makhluk ciptaan Allah, mengakui bahwa saya tidak berusaha berbuat apa-apa, tapi Allah yang memperbuatkan saya. Ketika ini dirasakan dan dibuktikan nyata dalam kehidupan hari-hari, oh ternyata walaupun saya sudah berbuat beraktivitas apapun sesuai harapan pikiranku, ternyata Allah belum memenuhi sebagaimana yang Allah berikan sesuai pikiranku. Apa maksud dan tujuannya? Direnungkan. Ketika sudah ketemu apa yang merenungkan dan husnuzon kepada Allah, Allah berikan maksud dan itu pemahaman, sehingga itu bersyahadat. Artinya Allah dalam menjalankan sesuatu dalam amaliyah itu
Apa yang diminta dalam doanya, harapannya pasti apa yang dipikirkan mesti terlaksana, mesti diberikan. Tapi sekali lagi Allah lebih tahu, Allah lebih sayang ketika Allah berikan apa yang menjadi permohonan hamba. Bisa jadi memang diberikan sesuai persis apa yang diminta, bisa jadi dialihkan, bisa jadi ditunda, bisa jadi diganti dengan sesuatu yang hampir sama tetapi tidak letterlock sesuai dengan pikirannya. Contoh, Allah cuma seseorang hamba memohon berdoa, memohon rezeki yang banyak. Ukuran akal manusia rata-rata ketika memohon rezeki yang banyak dan adalah ya THR, ya uang, ya rezeki banyak, dan bayangan manusia semacam itu. Tapi coba kita lihat dari kacamata Allah memandangnya. Allah itu memberikan setiap apa permohonan hambanya. Ud'uuni astajib lakum. Allah kabulkan. Itu yakin, harus kabul yakin, pasti kabulkan. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kita memohon tidak mesti apa yang ada di dalam benak pikiran kita itu persis akan diberikan secara langsung ataupun bertahap. Tetapi Allah akan pilihkan terbaik. Kita melihatnya pada saat sakit bisa jadi kita selalu mohon sehat, tapi tidak sadar bahwa sholat salat dan maksud dan tujuan Allah diberikan sakit itu sebagai media beristighfar kepada Allah, sebagai mengingatkan untuk taubat kepada Allah, sebagai mengingatkan untuk beristighfar kepada Allah, sehingga dengan sengsara, dengan sakit itu bertasbih kepada Allah. Hal-hal semacam itu, hal-hal semacam itu dipelajari. Maka begini, dalam kajian-kajian kita Ibnu Athaillah, hakikatnya orang berdoa itu bisa jadi begini. Di saat orang berdoa menangis-nangis mohon kepada Allah, Allah tidak berikan langsung, tapi justru tidak diberikan langsung. Hal-hal semacam ketika orang itu menangis berdoa terus, akhirnya malah Jibril tidak kuat. Malaikat Jibril tidak kuat, akhirnya lapor, ya Allah, hamba ini jenengan ini, hamba panjenengan ya Allah tiap hari berdoa sampai menangis. Kenapa panjenengan ya Allah tidak berikan apa yang dimohonnya? Kenapa kok tak diberikan apa yang didoakan? Kenapa tidak dengan penuhi apa yang jadi permohonannya? Jawabannya Allah bagaimana? Aku senang mendengar hamba. Aku senang hamba berdoa, sehingga yang mendengarkan adalah doanya. Satu lagi, kemudian ada lagi yang malaikat Jibril laporan, ya Allah, kenapa hamba ini setiap saat doa jenengan kabulkan langsung, setiap doa jenengan kabulkan langsung, setiap doa jenengan kabulkan langsung, urusan dunia, urusan apa saja yang langsung dengan kabulkan ya Allah. Kata Allah bagaimana? Karena saya sudah jenuh mendapat rintihan tangisnya. Biar nanti ini orang yang diistidrat oleh Allah, orang-orang yang langsung diberikan kepada Allah, akhirnya muncul kesombongannya sehingga Allah tidak senang, sehingga mereka terlelap dengan duniawinya, dengan kenikmatan dunia, tapi lupa menyebut kepada Allah. Dan rata-rata manusia begini, di saat apa yang dunianya dipenuhi tidak didasari dengan ketauhidan, tidak didasari kesadaran bahwa semuanya adalah peran serta Allah, anugerah dari Allah, ternyata yang muncul adalah kesombongan. Setelah kesombongan muncul adalah mereka lupa kepada Allah. Paling minim adalah mulai mengurangi frekuensi, kualitas dan frekuensi ibadahnya. Karena kesibukan dunia ini. Ini contoh-contoh semacam ini. Terus apa yang harus kita tekuni bersama? Kita apapun yang kita jalani, perintahnya sudah jelas. Yang harus kita upayakan adalah apapun yang kita minta, apapun yang kita jalani, tugas kita adalah berdoa, ibadah kepada Allah. Yang penting satu kuncinya, yang penting adalah istiqomah. Apapun yang kita jalani, istiqomah, sudah selesai. Apa kita misalkan contoh, kita bisa melaksanakan sholat cuma 2 rakaat. Bagaimana kita membuat diri kita berusaha maksimal untuk istiqomah? Karena itu, ketika kita berdoa istiqomah, fungsinya apa? Kenapa istiqomah? Ketika kita berdoa, ayo paham
Oleh karena itu, ayo apapun yang kita minta sadar kepada Allah dan benar-benar kita adalah orang-orang yang bahwa hidup kita ini selalu diliputi dengan kenikmatan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tatanan syariatnya kita diberitakan ada tatanan sholat, ada tatanan baca Quran tilawah, ada tatanan puasa, ada tatanan haji, ada tatanan hajat. Hal-hal semacam itu sudah tatanan syariat. Bentuk ketika kita sudah menjalaninya, mampu melaksanakannya, berarti salah satu bentuk ta'abbud peribadah kita. Hak tugas tanggung jawab kita adalah beribadah kepada Allah. Sudah. Ketika kita punya harta benda sampai satu nisab, ketika kita sudah membayar kewajiban kita zakat mal, berarti satu bentuk ta'abbud kita kepada Allah. Inilah manusia yang lihat itu benar-benar ibadah kepada Allah. Ketika kita mendengar bahwa perintah puasa dan kita melaksanakan puasa, salah satu bentuk syariat bahwa itu adalah bentuk lihat itu tugas tanggung jawab kita sebagai manusia beribadah. Ketika kita tergerak untuk melaksanakan sholat dan mampu melaksanakan sholat, berarti sudah dalam bentuk ibadah lihat itu. Ketika seluruh aktivitas kita, syariat kita dalam 24 jam kita jalani, berarti itulah bahwa kita adalah hamba Allah yang benar-benar menjalani tugas tanggung jawab sebagai manusia sesuai misinya, yaitu melihat itu beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kajian akhlak atau sopan santun, etika itu ada. Rasulullah salah satu misinya di dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bentuk peribadahan manusia, tugas tanggung jawab manusia sebagai yang butuh dalam tinjauan akhlak. Ternyata kita adalah manusia yang paling baik. Kapan manusia yang paling khairun nas anfa'uhum linnas? Menjadi seorang yang ahli ibadah atau disebut lihat butuh sebagai manusia yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba yang beribadah kepada Allah dalam tinjauan akhlak, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Artinya begini, ayo kita kaji bersama seberapa pikiran kita yang selama ini dipintarkan oleh Allah terus bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ayo direnungkan. Seberapa tenaga kita yang sampai usia ini kemudian bermanfaat kepada orang lain. Seberapa pikiran kita, seberapa kekuatan kita memberikan kepada orang lain. Mulai kecil sampai usia ini kita belajar keilmuan kita yang Allah berikan, yang ajarkan kepada kita, seberapa keilmuan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Biar nanti benar-benar lihat butuhnya sebagai hamba yang benar-benar ibadah kepada Allah, diakui sebagai hambanya dari segi kancah keilmuan kita bermanfaat, memberi manfaat. Paling tidak begini, ayo belajar bersama. Ketika kita sudah punya pikiran, ayo berpikirlah yang memberikan manfaat terhadap diri kita sendiri dan memberikan manfaat kepada orang. Dalam urusan jasmani jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana manfaat jasmani itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam ukuran kepintaran ilmu, bagaimana ilmu yang kita punya ini memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam urusan harta benda yang Allah amanatkan kepada kita, seberapa harta benda yang bermanfaat kepada orang lain. Inilah khairunnas. Ketika hal-hal yang diberikan Allah, potensi apapun, kesempatan apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mindsetnya berpikirnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, itulah benar-benar termasuk dari kategori khairunnas anfa'uhum linnas. Sehingga benar-benar kita adalah orang-orang yang misinya tugas diciptakannya Allah sebagai makhluk